Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dedelia dari program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Angkatan 57. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit materi tentang mata kuliah pengantar agribisnis di pertemuan satu nih teman-teman. Ada apa aja ya di pertemuan satu kali ini? Mari kita slideshow. Oke nih teman-teman, langsung aja. Jadi di sini koordinator mata kuliahnya ada Ibu Lisa Firhani. Oke, lanjut. Nah, di pertemuan satu ini kita yang pertama akan membahas tentang pengertiannya dulu nih teman-teman, supaya teman-teman tahu apa sih agribisnis. Nah, yang kedua yaitu agribisnis sebagai sistem. Ternyata ada beberapa sistem di dalam agribisnis nih teman-teman. Yang ketiga yaitu integrasi vertikal dan horizontal dalam sistem agribisnis. Dan yang terakhir ada potensi agribisnis. Nah, untuk teman-teman yang mau modulnya, boleh nanti DM aku ya, yaitu @delia A-nya 2.04. Yang mau materinya nih, teman-teman ya. PPT-nya nih, aku punya ya, teman-teman. Oke, yang pertama, ruang lingkup agribisnis. Nah, di sini ada beberapa pengertian dulu nih dari agribisnis. Jadi, agribisnis itu apa sih? Yaitu agrikultural, yaitu pertanian, dan bisnis, yaitu usaha. Jadi, usaha di bidang pertanian gitu, teman-teman. Bisnis berbasis usaha pertanian. Nah, pertama kalinya dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955. Nah, mungkin di sini teman-teman daripada aku ngebaca kayaknya bosen ya. Jadi intinya agribisnis di sini adalah usaha berbasis pertanian, teman-teman. Nah, nanti tuh biasanya di ujian-ujian nih keluar nih pengertian-pengertian. Menurut siapa? Ini menurut John H. Davis dan Ray Goldberg. Nanti pada tahun berapa ininya nih teman-teman terbitnya, terus pengertiannya, karena pengertian agribisnis itu banyak dari berbagai sumber, dari berbagai ahli, dan dari berbagai buku nih teman-teman. Jadi harus dihafalin yang mana menurut pengertian John H. Davis, nanti di slide selanjutnya ada lagi nih pengertiannya. Jadi itu yang dihafalin teman-teman untuk teori ujian pengantar agribisnis. Nah, di sini menurut Hadi. Nah, tadi menurut John H. Davis, sekarang menurut Hadi. Sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 subsistem yang saling mempengaruhi, yaitu subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan hasil, dan subsistem pemasaran. Nah, kayak yang tadi udah di slide awal, kita akan belajar subsistem nantinya di sini gitu kan. Nah, ternyata menurut Hadi, pada tahun 1992 terdiri dari 4 subsistem nih si agribisnis ini gitu ya teman-teman, dan konsep agribisnis itu suatu konsep yang utuh mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Nah, jadi karena agribisnis ini terdiri dari 4 subsistem, jadi 4 subsistem itu harus ada, nggak boleh cuma salah satu doang. Nah, kalau misalnya adanya cuma subsistem produksi pertanian, nah itu nggak bisa dikatakan sebagai sistem agribisnis karena sistem agribisnis itu mencakup 4 subsistem dan semuanya harus ada, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling ini sih, paling familiar nanti di ujian. Menurut Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragi, MEC nih, teman-teman. Sama, terdiri dari 4 subsistem gitu ya, teman-teman. Ada subsistem agribisnis hulu, ini pengertiannya, yaitu produksi ya, produksi pertaniannya gitu kan, inputnya gitu kan, ada obat-obatan, bibit atau benih, alat, dan mesin. Dan yang kedua, subsistem usaha tani atau produksi primer. Dan yang ketiga ada subsistem agribisnis hilir, yaitu kegiatan yang mengolah, jadi pengolahan ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu subsistem jasa layanan pendukung, yaitu ada lembaganya, lembaga keuangan, pembiayaan, transportasi, penyuluhan, dan layanan informasi agribisnis. Gitu ya teman-teman. Jadi masih sama, ada 4 subsistem. Itu menurut Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragi, MEC. Kita
Kita lanjut. Nah, tadi udah pengertian-pengertiannya ya. Pengertian agribisnis itu apa? Intinya, agribisnis, agri pertanian, bisnis ya usaha. Usaha di bidang pertanian dan memiliki subsistemnya gitu kan. Jadi agribisnis itu suatu kesatuan yang membentuk subsistem dan semua subsistem itu harus ada, nggak boleh cuma satu doang, teman. Ya. Nah, ini kita lanjut lebih dalam agribisnis sebagai sistem. Sebenarnya sistem agribisnis itu ada apa aja sih? Tadi kan kalau menurut Hadi dan menurut Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragi, kita itu agribisnis itu ada 4 subsistem nih, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ternyata di sini ada 5, teman-teman. Kalau dari materinya ya, ini sesuai sama PowerPoint yang nanti kalau teman-teman mau, boleh DM aku tadi, @delia-nya 2.04. Oke, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari 5 subsistem utama. Ada subsistem hulu, ada subsistem on-farm, yaitu produksi primer atau usaha tani, ada subsistem hilir pengolahan atau agroindustri, dan ada subsistem hilir pemasarannya. Dan terakhir subsistem jasa pendukung atau lembaga tadi ya, lembaga layanan pendukung tadi yang keuangan, terus transportasi, penyuluhan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini eh, ada lagi integrasi vertikal dan horizontal subsistem agribisnis nih teman-teman. Coba kita back dulu. Nah, di sini nanti ada penjelasan lebih detailnya, yaitu di PPT. Nah, nanti mungkin teman-teman boleh langsung minta ke aku aja, karena kalau di video, gimana ya, agak jenuh juga nih kalau misalnya dijelasin di video, nanti teman-teman ngantuk. Jadi boleh nanti ditanyain DM IG Sigma juga boleh, nanti aku kirimkan materi PowerPoint-nya ya ke teman-teman yang DM IG Sigma. Tapi jangan lupa di-follow. Itu ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada integrasi vertikal dan horizontal subsistem agribisnis. Nah, maksudnya apa sih ya vertikal sistem agribisnis? Jadi, integrasi vertikal adalah keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem komoditas tersebut, mulai dari produsen atau penyedia input atau sarana produksi pertanian, kemudian distributor input atau sarana produksi pertanian, dan usaha tani, terus pedagang pengumpul, pedagang besar, sampai dengan usaha pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, kemudian pedagang pengecer, eksportir, sampai dengan konsumen domestik dan luar negeri. Jadi, di sini itu banyak runtutannya ya teman-teman, mulai pelaku-pelakunya gitu teman-teman di sini tuh untuk integrasi vertikal. Pelaku dari agribisnis ini, sistem agribisnis itu siapa aja gitu di vertikal ini? Yaitu tadi mulai dari produsen untuk penyedia sarana sampai dengan konsumennya gitu, di domestik, dalam negeri ataupun konsumen luar negeri. Jadi pemasarannya gitu loh teman-teman, sistem mulai dari produksi sampai dengan ke konsumennya. Nah, di sini selanjutnya ada integrasi horizontalnya. Integrasi horizontal terselenggara apabila terdapat keterkaitan yang erat antar lini komoditas pada tingkat usaha yang sama atau antar para pelaku dalam suatu komoditas yang sama. Contohnya, integrasi horizontal yang kuat tercipta karena beberapa perusahaan dalam suatu tingkat skala usaha untuk menggunakan bahan baku yang sama atau menggunakan peralatan produksi yang sama untuk menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi kalau tadi itu di vertikal mulai dari pemasaran produsen ke konsumen, nah ini itu eh, kerjasamanya gitu. Jadi integrasi horizontal ini kerjasama antara suatu tingkatan skala usaha. Jadi misalnya ada 2 usaha, nah itu bahan bakunya sama nih teman-teman di perusahaan tersebut. Kemudian peralatan produksinya juga sama. Nah, tapi untuk menghasilkan beberapa jenis produk yang berbeda. Jadi, kembali lagi ke pengertiannya, integrasi horizontal terselenggara apabila terdapat keterkaitan yang erat antar lini komoditas pada tingkat usaha yang sama atau antar para pelaku dalam suatu komoditas yang sama. Intinya di sini melakukan kerjasama
bahan bakunya sama gitu, tapi untuk menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi dia bekerja sama dalam suatu usaha, pada tingkat usaha gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini potensi agribisnis. Nah, agribisnis itu memiliki potensi yang luar biasa banyak nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, di sini pendekatan dengan sistem agribisnis akan memperbesar potensi pertanian karena akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi produk-produk pertanian dan dapat mendorong tingkat efisiensi usaha yang semakin tinggi. Nah, di sini peluang-peluang agribisnis yang masih berpotensi yaitu sistem agribisnis berbagai komoditas hortikultura seperti buah, sayur, bunga, jamur, rempah-rempah, dan lain-lain. Kemudian ada rumput laut, berbagai komoditas perikanan, agroindustri lanjutan tanaman pangan dan perkebunan, serta industri pakan, ternak, dan ikan. Dengan prinsip keterkaitan dalam sistem agribisnis juga akan terbuka peluang usaha dalam bidang transportasi, penyimpanan, jasa informasi, lembaga pembiayaan, asuransi, dan sebagainya. Nah, jadi karena di sini agribisnis itu luas ya teman-teman, karena usaha berbasis pertanian, di mana pertanian kita tahu kita negara Indonesia negara agraris yang di mana sumber daya alamnya itu banyak banget terkhusus dari segi pertanian nih teman-teman. Jadi kita bisa apa ya, bisa memperbesar peluang untuk berkecimpung dalam agribisnis ini teman-teman. Karena di sini nih kita bisa lihat ya ada buah, buah aja banyak jenisnya. Kita mau ke yang mana gitu kan? Sayur banyak banget, bunga juga banyak banget, jamur, rempah-rempah, rumput laut, kemudian perikanan teman-teman. Perikanan luas lagi, ikan gurame, ikan lele, ikan patin, ikan apa ikan mujair banyak banget mulai dari ikan konsumsi sampai dengan ikan hias kan teman-teman banyak banget kan. Nah, terus eh, ternak, ternak juga kan ada ternak ruminansia, ada unggas ya teman-teman. Jadi banyak cabangnya dan banyak potensi-potensi besar dalam agribisnis ini untuk kita eh, berkecimpung di dalamnya gitu teman-teman. Jadi banyak cabangnya tergantung teman-teman terserah mau milih yang mana. Yang pastinya agribisnis ini potensinya luas banyak banget teman-teman ya. Yang dipelajari juga banyak tentunya, karena komoditasnya juga banyak, teman-teman. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata udah habis nih teman-teman materinya. Nah, jadi pada intinya di pertemuan pertama ini masih awal sih ya teman-teman, cuma kita harus paham apa itu agribisnis sih teman-teman, mulai dari pengertian, subsistemnya, dan eh, potensi agribisnis itu ternyata luas. Intinya di pertemuan satu ini teman-teman cuma harus mengerti apa itu agribisnis, karena nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas lebih detail subsistem agribisnis itu apa aja tadi ya yang ada 5. Eh, Nanti bakal dijabarin satu-satu nih teman-teman yang ini nih. Nah, mulai dari hulu atau agro input, itu di dalamnya ada apa aja sih? Gitu. On farm, di dalamnya ada apa aja? Hilir pengolahan ada apa aja? Hilir pemasaran ada apa aja? Dan subsistem layanan pendukung itu ada apa aja? Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini lebih ke pengertian atau ruang lingkup dari agribisnis tersebut. Intinya agribisnis ini adalah usaha berbasis pertanian di mana eh, suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari subsistem yang saling mempengaruhi subsistem lainnya. Jadi nggak bisa cuma satu subsistem aja, teman-teman. Jadi harus keterkaitan antara subsistem satu dengan subsistem lain. Oke, teman-teman. Nah, kita habis materi, kita lanjut soal ya, teman-teman. Yuk, kita langsung bahas soal. Untuk soal yang pertama, kira-kira apa ya? Nah, yang pertama. Nah, ini tuh aku ambil soal-soal ini berdasarkan ujian aku waktu semester 1 nih, teman-teman.
Nah, di sini suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah pengertian agribisnis menurut. Nah, di sini jawabannya itu yang C, teman-teman. Menurut Arsyad DKK pada tahun 1985. Nah, di sini nanti teman-teman baca aja materinya yang akan aku bagikan nanti. Syaratnya teman-teman DM aja ya ke Instagram Sigma Course ya, teman-teman. Di situ banyak pengertian-pengertian agribisnis dari banyak ahli ya, teman-teman. Dan pastinya nanti keluar di setiap ujian pengantar agribisnis itu keluar, teman-teman, untuk pengertian tersebut. Nah, soal nomor 2. Nah, yang tadi nih, teman-teman, untuk subsistem agribisnis, yaitu terdiri dari 5 subsistem utama, yaitu apa aja? Nah, di sini jawabannya itu yang A nih, teman-teman, yang paling tepat, yaitu hulu, habis itu on-farm, habis itu hilir pengolahan atau agroindustri, kemudian subsistem pemasaran, dan subsistem jasa pendukung. Intinya, teman-teman jawab ingatnya hulu on farm hilir kayak gitu teman-teman. Jadi hulu on farm hilir itu 3 teratas, baru pemasaran, baru jasa layanan pendukung atau jasa pendukung kayak gitu ya teman-teman. Jadi ingetinnya 3 teratasnya tuh hulu on farm hilir, baru pemasaran, baru subsistem jasa pendukung. Oke, ini yang A ya berarti. Kita lanjut. Nah, pengembangan agribisnis tidak akan efektif dan efisien bila hanya mengembangkan salah satu subsistem yang ada di dalamnya. Nah, sesuai sama yang tadi aku jelasin bahwa eh, agribisnis itu tidak akan efisien, tidak akan berjalan dengan baik apabila subsistemnya itu ada yang hilang gitu. Misalnya kurang satu aja, itu tuh nggak akan berjalan, teman-teman. Jadi memang harus semua subsistem itu ada keterkaitannya. Jadi di sini jawabannya benar, karena tidak akan efektif kalau cuma satu doang yang dikembangkan. Jadi harus semua subsistemnya harus dikembangkan. Lanjut. Untuk menangani masalah input usaha tadi, terdapat 4 tepat, yaitu jawabannya yang B, tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, dan tepat kualitas, teman-teman. Jadi, ingetin 4T namanya. Ini juga keluar di ujian. Oke, tempat tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Lanjut. Nah, kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak atau siap untuk disaji, atau siap untuk dikonsumsi beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional adalah pengertian subsistem, yaitu subsistem hilir, teman-teman, hilir atau pengolahan. Yang ketiga tadi, apa tadi? Hulu on farm hilir, baru pemasaran, baru jasa pendukung. Nah, ini yang hilir atau pengolahan. Jadi ini jawaban yang benar yang D, teman-teman. Nih yang D ya. Oke, kayaknya latihan soalnya cukup 5 aja karena kalau kebanyakan nanti aku bocorin semua soal ujian dong ya. Jadi emang ini tuh akan keluar di ujian, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung DM Instagramnya Sigma Course ya. Mungkin sekian dari aku untuk eh, pertemuan satu kali ini. Di next pertemuan akan bertemu aku lagi nih, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kalau ada yang bertanya, yuk langsung aja chat Instagram Sigma Course ya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya.